Jadi prajurit calon korban mati di bawah tanah dan keluarga mereka tidak perlu tinggal di bawah tanah. Semua anggota keluarganya dievakuasi ke perahu agar penjaga di darat dan anggota keluarganya juga siap mengungsi kapan saja. Seperti latihan gempa, atur dulu detail evakuasinya, jumlah orang yang bertanggung jawab untuk mentransfer bahan-bahan penting, dan yang bertanggung jawab untuk peledakan skala penuh akhir. Setiap orang harus membagi pekerjaan terlebih dahulu, yang juga dapat mengurangi tekanan transfer pada awal rencana penutup sarang. Hapus senjata pertahanan jarak dekat dan bawa pergi. Lagi pula, kamu juga perlu menggunakannya di pangkalan Suriahmu. Tidak masalah, Yoshua segera berkata. Pertama, kita perlu mengikat orang-orang dari Blackwater, lalu pergi ke tambang tembaga, diikuti oleh guru, buat rencana yang baik dan biarkan dia segera memulai persiapan. Tama memperingatkan, ngomong-ngomong, jangan menculik seseorang dari Suriah. Lagi pula, kau berada di Suriah sekarang, jika kau benar-benar menculik seseorang, kau mungkin dicurigai. Yoshua berseru, kalau begitu saya akan pergi ke Irak. Saya mencobanya dari Irak dan diam-diam membawa mereka kembali ke Suriah. Tama tersenyum dan berkata, oke, ayo lakukan seperti ini. Saat ini, pinggiran kota Bergen, Nordik, peternakan tempat Isyana tinggal pada awalnya telah ditutup rapat oleh polisi. Di pertanian, struktur kayu villa telah dibakar menjadi hanya satu bingkai. Tetapi meskipun demikian, masih ada banyak penjagaan polisi di sekitarnya. Awalnya, polisi menemukan banyak mayat hangus di sini, dan sebagian besar meninggal karena luka tembak. Ini terdaftar sebagai kasus kriminal besar yang langka dalam beberapa tahun terakhir, dan polisi telah memutar otak untuk menyelidiki, tetapi tidak ada petunjuk yang ditemukan. Saat ini, semua mayat di tempat kejadian telah diambil untuk dibuang, dan bukti serta petunjuk fisik yang berguna juga telah diambil. Yang tersisa hanyalah reruntuhan tempat orang meninggal. Sebuah Porsche 911 antik dengan bagian atas atap meluncur di jalan pedesaan dan berhenti di sisi jalan tempat reruntuhan pertanian berada. Pengemudinya adalah seorang pria Asia paruh baya yang terlihat berusia 30-an, dan penumpang yang duduk di kopilot adalah seorang wanita cantik menawan yang terlihat berusia 30-an. Setelah mobil berhenti, pria yang mengemudikan mobil melihat ke reruntuhan yang terbakar, menghela nafas, dan berkata tanpa daya, Tuhan terlalu pemarah. Jika bukan karena orang tua yang bersikeras meledakkan pengintai yang datang ke tempat kejadian untuk menyelidiki, tempat ini akan hancur. Siapa tahu tidak akan terbakar seperti ini, hampir terbakar menjadi abu. Petunjuk apa yang bisa kita temukan? Si cantik di kopilot melengkungkan bibirnya, kamu telah melayani Tuhan selama bertahun-tahun, dan kamu masih tidak tahu sifat lelaki tua itu? Isyana meninggalkan 8 kata itu, tidak hanya untuk mengejeknya tetapi juga untuk memberitahunya bahwa cincin itu sudah tidak ada lagi di tubuhnya. Inilah yang membuat Tuhan paling marah. Apa yang paling Tuhan inginkan adalah cincin itu. Isyana kehilangannya, yang artinya meskipun Isyana ditemukan, dia mungkin tidak dapat menemukan cincin itu. Hei, pria itu tampak tertekan, tidak ada petunjuk di tempat kejadian, dan keberadaan cincin itu tidak diketahui. Aku benar-benar tidak ingin keluar dan mengambil air berlumpur ini. Bisakah aku mundur dan berlatih jika aku punya waktu? Penguasaan telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Jika kamu tidak bekerja keras, kamu akan terlempar semakin jauh olehnya. Si cantik berkata dengan ringan, aku juga tidak mau datang. Lebih baik biarkan Paman Daniel memeriksanya sendiri, aku tidak repot-repot merebut hadiah pertama. Setelah selesai berbicara, dia berkata tanpa daya, tapi siapa yang menyuruh Daniel pergi ke Indonesia? Tuhan baru-baru ini merasa bahwa Isyana mungkin tidak benar-benar berada di Indonesia, mungkin di timur jauh Rusia, atau di dekat lingkaran Arktik di Amerika Utara. Itu sebabnya kau dan aku diminta datang ke Eropa Utara untuk melacak asal-usulnya.
yaitu untuk memeriksa dan mengisi kekosongan untuk Daniel. Pria itu meregangkan pinggangnya dan menghela nafas. "Kamu pintar," kata orang. Dia pergi ke New York untuk menyelidiki serangan terakhir. Kegagalan menetap pasti karena pergi ke dunia bunga di New York untuk bersantai, dan kita berdua harus melakukan penyelidikan. Dia menunjuk ke abu reruntuhan dan berkata dengan tidak puas, "Lihat, periksa, periksa, semuanya seperti ini, apalagi yang harus diperiksa." Wanita itu memeluk bahunya dan berkata, "Karena Tuhan telah berbicara, kau dan aku harus memperhatikan." Saat dia berbicara, menghela nafas, dia berkata lagi, "Bagaimana dengan ini, Chris? Sekarang ada dua cara, mencari tahu bagaimana Isyana melarikan diri dari Eropa Utara, atau mencari tahu bagaimana penjaga kavaleri yang kami kirim menghilang di Eropa Utara. Di dua arah ini, kita akan menjadi satu untuk masing-masing dari kita, dan aku akan membiarkanmu memilih terlebih dahulu." Pria di kursi pengemudi adalah Chris, salah satu dari 4 Earl of the Black Mamba. Chris menyentuh setir, mendecakkan bibirnya, dan berkata, "Ladies first, kamu harus memilih dulu." Wanita di kopilot adalah Ariana di antara mereka 4 Earl, Ariana Levon. Meskipun Ariana adalah seorang gadis, kekuatannya sangat kuat, dan di tahun-tahun awal dia berjuang untuk Tuhan, dan dia adalah satu-satunya wanita di antara 4 hitungan. Karena itu, selain Lord, Black Mamba kini memiliki 4 Earl. Chris mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo Ariana, ada dua arah, kamu pilih satu dulu." Ariana berpikir sejenak, dan berkata, "Biarkan aku memeriksa barisan penjaga kavaleri. Isyana terlalu licik, aku mungkin tidak sepintar dia." Chris sedikit kecewa di hatinya, tapi dia tetap mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan memilih Isyana." Nyatanya, Chris lebih condong memilih jalur kavaleri, toh jalur ini masih tergolong cepat. Jika kamu tidak dapat menemukan petunjuk tentang penjaga ksatria yang hilang di Eropa Utara, kamu dapat pergi ke Siprus untuk mencoba keberuntunganmu. Namun, untuk garis Isyana, tidak ada yang perlu terburu-buru. Isyana telah menghilang dari dunia ini, dan dia mungkin telah pergi ke tempat manapun di dunia. Sangat sulit untuk menemukan petunjuk ini. Dan alasan mengapa dia membiarkan Ariana memilih terlebih dahulu adalah karena dia selalu memikirkan Ariana, dan ingin bahagia bersamanya sebagai mitra dalam kultivasi ganda. Untuk wanita yang kuat seperti Ariana, itu masih bagus. Karena itu, meskipun dia tidak ingin memilih garis Isyana, melihat Ariana memilih yang lain terlebih dahulu, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Pada saat ini, Ariana tiba-tiba menghela nafas, dan berkata, "Lupakan saja, serahkan barisan kavaleri ke Chris. Aku akan pergi dan menyelidiki Isyana." Chris bertanya dengan heran, "Mengapa kamu berubah pikiran? Garis Isyana adalah yang paling sulit diperiksa." Ariana terkekeh, dan berkata dengan santai, "Tidak mudah untuk memeriksanya, dan tidak ada petunjuk untuk mendasarkannya. Tetapi karena ini, aku bisa pergi kemanapun aku mau." Bagus untuk mencoba keberuntunganmu dan bepergian sambil mencoba keberuntunganmu. Chris sangat gembira, dan langsung mengacungkan jempol, dan memuji, "Ariana, kamu benar-benar hebat. Kalau begitu sejak di sini, barisan kavaleri, ayo turun dan periksa." Ariana sangat menyadari cara-cara Chris dan berbicara tentang apa yang tampak seperti prioritas seorang pria, seperti ladies first di depannya setiap hari. Namun nyatanya, dia tidak ingin kehilangan apapun di hatinya. Dan Ariana tidak repot-repot berbicara dengannya, apalagi berutang budi padanya. Karena dia ingin memeriksa barisan penjaga kavaleri, biarkan dia melakukannya, dan dia tidak repot-repot mengambil kredit pertama. Jadi mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk berkeliling, dan belajar banyak? Jadi, dia berkata kepada Chris, "Karena kamu telah memilih pengawal kavaleri, mari tetap di sini dan semoga kamu beruntung."
Setelah selesai berbicara, dia siap membuka pintu dan turun dari mobil. Chris buru-buru berkata, "Ariana, tidak ada cara untuk pergi ke desa atau ke toko. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kita tidak pergi ke Bergen bersama?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.